Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal mengenai vektor. Untuk soal yang pertama, Intan bergerak ke kanan sejauh 5 meter, lalu berbalik ke kiri 2 meter. Vektor perpindahan yang dilakukan Intan adalah, nah, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jika dua buah vektor berlawanan arah, maka dikurangi. Jadi, dia telah berjalan 5 meter ke kanan, lalu dia berbalik 2 meter ke kiri. Berarti vektor perpindahannya adalah 5 dikurangi 2 sama dengan 3 meter ke arah kanan. Kenapa ke arah kanan? Karena dominan nilai terbesarnya adalah yang ke arah kanan. Ke arah kanan ada 5 meter, yang ke arah kiri hanya 2 meter. Oke. Untuk soal yang kedua, vektor L sebesar 4 Newton ke arah timur, vektor K sebesar 2 Newton membentuk sudut 120 derajat terhadap vektor L. Jika kedua titik tangkap vektor sama, gambar yang sesuai untuk menggambarkan kedua vektor adalah titik tangkap vektor sama. Titik tangkap adalah titik pangkalnya sama. Oke, ini semuanya titik pangkalnya sama. Nah, terus yang L ke timur. Timur mana? Timur ke kanan ya. Nah, ke kanan. Ini L-nya yang ke kanan yang mana? 1, 2, 3, 4. Berarti E tidak. Lalu, vektor K membentuk sudut 120 terhadap vektor L. Nah, ini yang 120 ada dua. Yang C sama yang D. Kita perhatikan. Oke, kita perhatikan. Kalau dia di sini, ini namanya kuadran 1. Ini di trigonometri. Ini namanya kuadran 1. Kuadran 1, sudutnya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4, 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, dia membentuk sudut 120. 120 ada di rentang mana? Sini, sini, atau sini? Atau di sini? Di sini kan? Nah, berarti arah K, arah vektor K adalah ke kiri atas. Berarti yang tepat adalah C. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Vektor R, A plus B sama dengan 3I plus 5J. Gambar yang sesuai. 3I plus 5J. Berarti 3 satuan ke sumbu X, 5 satuan ke sumbu Y. Cari yang 3. Yang A, 3 ke sumbu X, 5 ke sumbu Y. Oke, berarti yang A ya. Kalau yang D ini 5I plus 3J. Salah, berarti jawabannya udah benar, A. Kalau yang B, 5I plus 3J. 5I plus 3J, oke. Yang diminta 3I plus 5J ya. Ini 5I plus 5J. Ini 3I plus 5J. Vektornya perhatikan, ini vektor A, ini vektor B. Vektor A-nya 3. Oke, A-nya 3, B-nya 5. Oke. Kemudian, jika satu kotak mewakili satu satuan, penulisan vektor gaya yang benar dengan aturan vektor satuan di atas adalah. Nah, ini kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X, kita tarik garis putus-putus. Nah, ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ada 4I. 4I yang mana 4I? Oke, antara B sama yang E. Terus, yang terhadap sumbu Y-nya. Ditarik garis. 1, 2, 3. 4I plus 3J. E ya. Kalau yang ini negatif. Kalau negatif dia berarti ke arah bawah. Oke, yang E. 4I plus 3J. Kemudian, perhatikan vektor gaya di samping. Jika F sama dengan 2 Newton, nilai komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y yang tepat adalah. Yang ditanya adalah nilai hasil penguraian vektor F ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita cari pakai rumus pada video sebelumnya, itu adalah, oke di sini ya.
Nah, kita gambarkan. Ini ada F-nya, besar vektor F adalah 2 Newton. Terhadap sumbu X, kita tarik garis putus-putus, lalu kita gambarkan panah untuk Fx dan panahnya untuk Fy. Untuk Fx, kita tinjau. Fx sama dengan F cos alpha. Nilai F-nya adalah 2, 2 cos sudutnya 60. 2 cos 60 sama dengan 2 dikali setengah, cos 60 setengah, sama dengan 1 Newton. Oke, untuk Fx 1 Newton. Untuk Fy, F sin alpha sama dengan 2 sin 60. 2 dikali sin 60 setengah akar 3 sama dengan, ini dicoret 2 sama 2 habis, tinggal akar 3 Newton. Jadi di Fx ada 1 Newton, di Fy ada akar 3. Jawabannya yang A. Kemudian, kapal berlayar di kanal ditarik dengan 2 gaya dari sisi kiri dan kanan. Setiap gaya sebesar 1.200 Newton. Kedua gaya membentuk sudut 45 derajat terhadap arah mendatar. Nilai komponen vektor pada sumbu X di sisi kiri kapal sebesar. Oke, kita bikin dulu gambarnya. Kita tarik gambarnya. Ditarik dari 2 gaya dari sisi kiri dan kanan. Oke, ini sisi kanan, ini sisi kiri. Setiap gaya sebesar 1.200 Newton. Sama ya besarnya, antara F1 dan F2 itu sama 1.200 Newton. Kedua gaya membentuk sudut 45 terhadap arah mendatar. Berarti 45 terhadap sumbu X. Nilai komponen vektor pada sumbu X di sisi kiri. Oke, sisi kiri berarti di F2. Berarti berapa nilai F2X? Oke, kita uraikan F2X terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Tapi yang kita gunakan hanya yang terhadap sumbu X. F2X sama dengan rumus Fx tadi F cos alpha. Nah, ini diberi tanda negatif karena, seperti dibahas di video sebelumnya, karena nilai X, oke, nilai X di sebelah kiri adalah negatif. Oke, kita anggap ini adalah titik 0. Kalau ke kanan itu positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Kalau ke kiri min 1, min 2, min 3, min 4, seterusnya. Jadi, karena dia di kiri, jadi kita kasih tanda negatif. Negatif F cos alpha sama dengan min 1.200, nilai F-nya 1.200, cos 45, sudutnya 45. Sama dengan 1.200 dikali setengah akar 2 sama dengan min 600 akar 2. Nah, di option ini tidak ada yang min ya. Kenapa? Karena tanda min ini hanya menunjukkan arah bahwa dia itu ke kiri. Nah, di sini nilai komponen vektor pada sumbu X di sisi kiri kapal sebesar 600 akar 2 Newton. Nah, jadi tanda negatif ini tidak menunjukkan nilainya, tapi menunjukkan arahnya berada pada sumbu X negatif. Oke, kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di samping, Fy adalah komponen gaya F pada sumbu Y. Jika Fy adalah 2 Newton, komponen gaya pada sumbu X adalah, oke, yang diketahui Fy. Yang ditanya Fx, yang diketahui hanya Fy dan sudutnya 60 derajat. Gimana cara mencarinya? Berarti kita harus menemukan dulu berapa nilai F-nya untuk menemukan Fx. Oke, kita gambarin di bawah. Nah, ini ada yang diketahui Fy-nya 2 Newton, yang ditanya Fx. Sudutnya diketahui 60 derajat. Kita jabarkan dulu, kita uraikan Fy, vektor Fy, sama dengan F sin alpha. Masukkan nilai Fy-nya ada 2. 2 sama dengan F sin 60. 2 sama dengan F kali setengah akar 3. F sama dengan 4/3 akar 3. Atau 4/akar 3. Sudah kita rasionalkan ya, makanya seperti ini. Kemudian, udah dapat nih nilai F-nya. Langsung kita pakai untuk mencari nilai Fx. Fx sama dengan F cos alpha. Sama dengan nilai F-nya 4/3 akar 3 cos 60. Sama dengan 4/3 akar 3 dikali setengah.
Ini 2 sama 4 bisa dicoret, sisa 2. 2/3 akar 3. 2/3 akar 3. Jawabannya A ya, bukan yang C. Yang A jawabannya. Nah, kemudian perhatikan gambar berikut. Oke. Vektor satuan dari vektor A dapat ditulis dalam persamaan. Nah, ini adalah contoh vektor pada 3 dimensi, X, Y, dan Z. Nah, nih, dilihat nih, vektor A. Dia berada pada sumbu X-nya berapa? 5. 5 berarti 5i. Oke, A sama dengan 5i antara C sama D. Oke, 5i ditambah sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya garis putus-putusnya ada di angka 3. Berarti tambah 5i ditambah 3j ditambah k-nya ada di 9. Ditambah 9k. Oke, 5i tambah 3j tambah 9k. Berarti yang D ya jawabannya. Nah, kemudian vektor kecepatan V sama dengan 10 akar 3, membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Besar kecepatan pada komponen Y adalah, nah ini ada vektor V, vektor kecepatan, yang ditanya adalah besar kecepatan pada komponen Y, berarti pada sumbu Y. Nah ini sumbu Y ya, yang ke atas ini sumbu Y. Kita tarik garis, putus-putus ke arah sumbu Y. Sudutnya 60, vektor V-nya nilainya 10 akar 3. VY sama dengan V sin alfa. 10 akar 3 sin 60 sama dengan 10 akar 3 dikali setengah akar 3. Sin 60 setengah akar 3. 10 sama 2 bisa dicoret. Tinggal 5. Akar 3 dikali akar 3, jadi akarnya hilang. Jadinya 3. Sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Oke, akar 3 dikali akar 3 itu jadinya kan akar 9. Akar 9 adalah 3. Oke, 5 kali 3 sama dengan 15 meter per sekon. Nomor 10. Vektor gaya 12 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Besar masing-masing proyeksinya adalah. Nah, yang diketahui sebuah vektor gaya, sudutnya 30 derajat terhadap sumbu X. Proyeksinya terhadap sumbu X dan Y berapa? Oh, kita gambarkan dulu. Vektor gaya membentuk sudut 30 derajat. Oke, vektor gaya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Berapakah nilai Fx dan Fy-nya? Langsung. Fx sama dengan F cos alpha. 12, nilai F-nya 12 ya. Nih 12. 12 cos 30 sama dengan 12 dikali setengah akar 3 sama dengan 6 akar 3. 12 sama 2-nya bisa dicoret. Fy, F sin alpha sama dengan 12 sin 30 sama dengan 12 dikali sin 30 setengah sama dengan 6 Newton. Berarti jawabannya 6 Newton dan 6 akar 3. A. Oke. Nah, apabila peta mewakili 2 Newton, besar resultan kedua gaya di samping adalah satu kotak 2 Newton. Berarti resultannya berapa? Oke. Mencari resultannya adalah dengan ke arah F1 ada 4 kotak. Satu kotak nilainya 2 Newton. Berarti nilai F1 ada 8 Newton. 4 dikali 2 Newton. Oke. Kemudian untuk F2 ini ada 3 kotak. 1, 2, 3. Satu kotaknya 2 Newton. Berarti untuk F2 ada 6 Newton. Untuk mencari nilai resultannya, kita langsung menggunakan rumus Pitagoras. Akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, sama dengan 64 ditambah 36, akar 100 sama dengan 10. Jawabannya D. Kemudian, ini ada vektor F1, yang ke kanan ini F1 hanya terhadap sumbu X. Kemudian F2 yang ke atas F2 dan F3 yang ke arah bawah.
Diletakkan pada diagram Cartesius seperti gambar. Resultan ketiga vektor sebesar. Yang ditanya adalah resultan dari ketiga vektor ini, F1, F2, F3. Berapa? Nah, ini harap diperhatikan dengan teliti. Kita bahas satu-satu. Kita tinjau F1. Perhatikan F1, nilainya 9 Newton. F1 hanya terhadap sumbu X. Sumbu Y-nya tidak ada, berarti sumbu Y-nya nanti 0. F1-nya, F1X-nya 9 Newton. Oke. Kemudian untuk F2, kita tinjau nilai F2X yang terhadap sumbu X. Nah, dia berada pada sumbu X negatif. Perhatikan ya, ini dia berada pada sumbu X negatif. Sehingga diberi tanda negatif di depannya. Negatif F cos. Kemudian, diperhatikan sudutnya. Ini sudutnya adalah sudut siku-siku. Dari ini, perhatikan kursornya. Ini sudut siku-siku. Oke, sudut siku-siku nilainya 90 derajat. Nah, sekarang nilai yang di sini 37 derajat. Berarti nilai yang di sini berapa? 90 dikurangi 37. Nilai total ini semua 90. Sekarang nilai yang di sini 37. Berarti nilai yang di sini berapa? 90 dikurang 37 sama dengan 53. Dimasukkan nilainya min F. Min 15 cos 53. Sama dengan min 15 dikali 0,6. Cos 53 sama dengan 0,6. Dikurang, min 15 dikali 0,6 sama dengan min 9 Newton. Kemudian kita tinjau F2Y. F2Y yang ke sini ya, F2Y. F sin 53. Yang dipakai adalah sudut yang terhadap sumbu X. Oke, F sin 53, 15 dikali 0,8 sama dengan 12 Newton. Ini nilainya positif ya, F-nya, karena kan dia berada pada sumbu Y positif dan X negatif. Nah, sekarang kita tinjau F3. Nih, F3. Diperhatikan, dia terhadap X positif dan terhadap Y negatif. Nah, X-nya positif. F3X sama dengan F cos 37. Udah ya, udah benar. Karena sudutnya yang antara sumbu X yang dipakai. F cos 37 sama dengan 10 dikali cos 37 0,8 sama dengan 8 Newton. F3Y karena dia terhadap Y negatif, berarti ditambahin negatifnya di depan. Min F cos 37 sama dengan min 10. Oke, nilainya 10. Min 10 dikali cos 37 0,6 sama dengan min 6 Newton. Nah, udah dapat nih F1X, F2X, F3X, F1Y, F2Y, F3Y. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Fx-nya berapa? Fy-nya berapa? Dengan cara dijumlahkan. Sesama Fx dijumlahkan. F1X ditambah F2X ditambah F3X. Sama dengan 9 ditambah, negatifnya diikutkan. Negatif 9 ditambah 8. Oke, ini ya 8. Sama dengan 8 Newton. Kemudian untuk vektor F yang berada pada sumbu Y juga kita jumlahkan. F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y sama dengan F1Y-nya 0, F2Y 12, dan F3Y min 6. Sama dengan 6 Newton. Nah, yang ditanyakan resultannya. Kita cari resultannya dengan rumus akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini rumus akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100, 10 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Ini nyari resultannya mencari resultannya tinggal diakarkan, lalu dikuadratkan. Dapat hasilnya 10 Newton. Soal berikutnya, dua vektor perpindahan memiliki nilai 8 meter dan 12 meter. Jika kedua vektor saling mengapit sudut 60 derajat, selisih dua vektor tersebut sebesar titik-titik meter. Dua buah vektor perpindahan memiliki nilai 8 dan 12.
Ini yang 8, ini yang 12. Yang 12 tentunya lebih panjang daripada yang 8 ya. Lalu mengapit sudut 60 derajat. Gambarnya seperti ini. Yang ditanya adalah selisih dua buah vektor tersebut. Besar vektor F1 dikurang dengan vektor F2 sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2F1 F2 cos theta. Ini ada kuadratnya ya. Nah, masuk F1-nya 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 12 cos 60. Sudut yang mengapitnya 60. Sama dengan 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144 dikurang 192 kali cos 60 setengah. Ini bisa dibagi, sisa 96, sama dengan akar 112 adalah 4 akar 7 meter. Berarti jawabannya, selisihnya adalah 4 akar 7 meter. Kemudian soal berikutnya, Sinta berangkat ke sekolah melewati jalur berikut. Dari rumah ke toko baru 1.300 meter, dari toko baru ke puskesmas 500 meter, puskesmas ke sekolah 100 meter. Perpindahan Sinta dari rumah ke sekolah sepanjang berapa kilometer? Nah, di sini meter, di sini kilometer. Jangan lupa dikonversi dulu. Kita gambarkan seperti ini biar lebih mudah. Dari rumah ke toko baru 1,3 kilo. 1.300 meter dikonversi ke kilometer, 1,3 kilometer. Dari toko baru ke puskesmas, 500 meter, 0,5 kilometer. Dan dari toko baru dari puskesmas ke sekolah, 100 meter atau 0,1 kilometer. Nah, ini setelah digambar seperti ini, yang ditanya adalah perpindahannya. Berarti perpindahan itu apa? Resultannya. Resultannya ditarik garis dari pangkal perjalanan, berarti dari rumah ke tujuan. Nah, ini ditarik garis resultan, berarti inilah nilai perpindahan. Kita cari berapa nilainya, nilai ini. Nah, untuk mencari nilai resultannya, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi segitiga siku-siku. Ya, kita tarik garis titik-titik putus-putus. Tinggal kita hitung berapa panjang dari sini, dari titik rumah ke titik yang sini. Titik yang perbatasan di garis putus-putus tadi. Nah, di sini 0,1. Berarti total ini kan semua 1,3. Di sini udah ada 0,1, kan? Berarti di sini dari ujung sini ke batas garis putus-putus adalah 1,2 km. Kemudian untuk yang ini, sumbu Y. Kemudian untuk yang dari toko baru ke puskesmas itu 0,5 km, sama dengan yang ini. Nah, berarti yang ditanya adalah sisi miring dari segitiga ini. Kan ini bentuknya sudah segitiga siku-siku nih. Nah, berarti yang ditanya adalah sisi miringnya. Mencari sisi miring gunakan rumus Pythagoras. Resultan, besar nilai resultan sama dengan akar 1,2 kuadrat ditambah 0,5 kuadrat sama dengan 1,44 ditambah 0,25 sama dengan akar 1,69. Akar 1,69 adalah 1,3 km. Jadi perpindahan Sinta dari rumah ke sekolah itu sepanjang 1,3 km. Nah, kalau yang ditanya, berapakah jarak Sinta dari rumah ke sekolah? Kalau perpindahan ditarik garis tadi, kalau jarak, diperhatikan kalau jarak berarti tinggal kita tambah. 1.300 ditambah 500 ditambah 100. Berarti 1.900 meter atau 1,9 km. Tapi yang di sini ditanya adalah perpindahannya, jadi kita tarik garis resultannya. Kemudian ada soal lagi, mobil bergerak dengan lintasan seperti gambar berikut. Perpindahan yang ditempuh mobil sebesar berapa kilo? Nah, perpindahan. Oke, sama seperti soal sebelumnya, yang ditanya adalah perpindahannya. Kita tarik garis resultannya. Resultan perpindahan. Di sini, dari titik pangkal ke ujung dekat sudut ini 4 km. Kemudian, dari titik sini ke ujung 8 km. Oke, 4 kilo, 8 kilo. Kita tarik garis resultannya, resultan perpindahannya. Langsung ke persamaan. Akar
A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta. 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dikali 4 dikali 8 cos 120. Sudutnya 120. Sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 64 ditambah 64 dikali cos 120 adalah min setengah. Sama dengan 16 ditambah 64 dikurang 32. Akar 48, akar 16 kali 3. Sama dengan 4 akar 3. Jadi perpindahan yang ditempuh mobil sebesar 4 akar 3 km. Soal berikutnya, dua vektor P dan Q besarnya 40 dan 20 satuan. Jika sudut antara kedua vektor tersebut sebesar 60 derajat, nilai P min Q adalah. Ditanya nilai selisihnya. Yang diketahui besarnya P 40 satuan, besarnya Q 20 satuan. Sudutnya 60 derajat. Nilai selisihnya sama dengan akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang 2PQ cos theta sama dengan, masukkan angkanya, 40 kuadrat ditambah 20 kuadrat dikurang 2 dikali 40 kali 20 cos 60. Sudutnya 60. Sama dengan 1600 ditambah 400 dikurang 1600 dikali cos 60 setengah. Ini bisa dibagi, sisa 800. Kemudian akar 1600 ditambah 400 dikurang 800. Sama dengan akar 1200. 20 akar 3. Jadi jawabannya adalah B. Selisih vektor P dan Q adalah 20 akar 3. Nah, soal terakhir. Dina berjalan ke timur sejauh 120 meter. Ke timur, oke, kita gambarkan ke timur 120 meter. Lalu ia berbelok ke selatan sejauh 50 meter. Jarak dan besar perpindahan yang dilakukan Dina secara berturut-turut adalah. Jadi kita cari dulu jaraknya, baru kita mencari perpindahannya. Kalau mencari jarak, berapakah jarak tempuhnya? Berarti tinggal ditambah 120 ditambah 50 meter, sama dengan 170 meter. Nah, kalau dicari perpindahan, barulah kita menghubungkan titik pangkal ke titik ujung. Jadi kalau perpindahan itu dari titik pangkal ke titik ujung. Tidak peduli seberapapun jauhnya dia berjalan, tetap kalau ditanya perpindahan adalah dari titik pangkal ke titik ujung ditarik garisnya. Nah, setelah kita gambar dan kita tarik garis resultan vektornya, untuk menentukan besar perpindahannya, ini kita bisa mencarinya dengan cara yang sama ketika kita mencari panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Jadi pakai rumus Pitagoras. Akar 120 kuadrat ditambah 50 kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 2.500 sama dengan akar 16.900. Akar 16.900 adalah 130 meter. Jadi jaraknya 170, perpindahannya 130. Jawabannya adalah A, 170 dan 130. Oke, sekian video pembahasan contoh-contoh soal vektor. Silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh karena soal ulangan bentuknya tidak jauh-jauh dari contoh soal yang sudah diberikan. Selamat belajar, semoga ulangannya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.